Suara riuh dua bocil sudah terdengar. Nada dan Faisal keluar kamar untuk menemui kakaknya beserta sang istri. Saat Faisal dan Nada keluar, dua bocil yang sudah bermain di ruang tengah mengetahui om dan tantenya keluar dari kamar, mereka berdua langsung datang menghampiri. "Assalamualaikum antum," ucap Meisha disusul dengan adiknya Hafiz datang menghampiri Nada dan Faisal yang baru saja keluar dari kamar. "Waalaikumsalam ponakan Faisal duduk berjongkok mengulurkan tangannya kepada kedua ponakannya secara bergantian, lalu Nada juga ikut berjongkok mencium kedua ponakannya yang lucu itu. "Kakak Meisha sama Dek Hafiz udah mam?" tanya Nada kepada keponakannya. "Sudah antu," jawab Meisha. "Antu, Hafiz mau es krim tuh," ujar ponakan yang masih umur 3 tahun itu. "Adek Hafiz mau es krim?" tanya Faisal. Hafiz mengangguk. "Beli ke swalayan yuk mas." "Yuk dek, ayo beli es krim ke Syawalan sama antu sama Tapi kakak Meisha sama Dek Hafiz izin dulu sama ayah sama mama ya," ucap Faisal kepada kedua ponakannya. "Iya jawab Meisha. Lalu Meisha mengandeng tangan adiknya menghampiri ayah dan mamanya yang sedang berada di ruang tengah bersama Mbah Utinya. Faisal dan Nada juga ikut menghampiri Furkon dan istrinya. "Ayah mama, Meisha sama adik Hafiz mau izin pergi sama sama antu ya." "Mau pergi kemana kak?" tanya Sari kepada anaknya. "Beli es krim mama, beli es krim." "Iya boleh, tapi janji ya sama mama belinya satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti radanya kumat lagi." Pengennya 5 mama." Meisha mulai merengek karena sang mama memberinya batasan membeli es krim. "Nggak boleh kakak, pokoknya satu ya satu. Mama nggak mau tahu. Mama nakal. Kakak ulut sama mama kakak," ujar Hafiz sambil memegang tangan kakaknya. "Itu lo ada aja ngerti. Masa kakak udah gede masih nggak mau nurut sama mama? Uti, mama nakal Uti." Meisha melangkah mendekat ke Mbah Putrinya mencari pembelaan. Nada yang berada di sana merasa tidak enak dengan orang tua si dua bocil. Niat hati ingin mengajak keponakannya membeli es krim yang ada malah membuat drama si bocil ngereok. "Cak Ayu cucu Mbak Uti, harus nurut sama mama ya. Nanti radanya kumat lagi. Kalau radanya kumat, nanti kakak ndak bisa main sama teman-temannya," ucap Umi Idah memberi pengertian untuk cucunya itu sambil mengelus lembut kepalanya. "Tapi kakak udah lama nggak minum es krim Uti. Kakak pengen makan banyak Uti." "Lu, ndak boleh satu saja sayang. Uti, kakak mau banyak Uti." Meisha semakin menjadi-jadi. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia menangis sesengukan dipeluk oleh Mbah Putrinya. Melihat keponakan menangis, Nada dan Faisal saling menatap. Mereka sendiri juga bingung harus bagaimana lagi. "Udahlah mas, anakmu itu emang susah diomongin," ucap Sari kepada suaminya lalu ia pergi masuk ke kamar. "Kakak nggak boleh nangis. Malu itu dilihat sama antu sama ucap Furkon yang mulai mengeluarkan suara. Umi Idah membiarkan sang cucu menangis di pelukannya. Umi Idah sangat paham cucunya memang memiliki penyakit radang tenggorokan. Namun sepertinya es krim memang tidak terlalu berpengaruh dengan penyakit radang tenggorokan. Mungkin larangan yang telah diberikan menantunya memiliki maksud lain agar sang anak tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi es krim. Kiai Sodik yang baru saja keluar dari kamarnya kaget mendengar sang cucu menangis. "Loh, cucu Agung kok nangis kenapa?" tanya Kiai Sodik menghampiri cucunya. "Ini bah, minta beli es krim banyak. Tapi sama mamanya Anda dibolehin," jawab Umi Idah. Kiai Sodik duduk lalu memberi isyarat kepada cucunya Hafiz untuk duduk di pangkuannya. "Walah, sini Cak Ayu. Di pangku Akung sama Dedek Hafiz." Meisha mengeleng, ia tetap memilih dipeluk Mbah Putrinya. "Ya sudah, Akung pangku Dek Hafiz, Cak Ayu pangku Mbah Putri. Pinter ya Toli. Cucu aku nggak nakal ya Lei," ucap Kiai Sodik sambil mengelus Hafiz cucunya. "Kakak nakal Akung, kakak minta es krim banyak Akung." "Iya, gak boleh banyak-banyak nanti bantu Kialei.
Kakak, nanti bantu kakak. Satu es krim aja kakak. Itu loh, masa kalah sama adik? Jangan nangis terus, Kak. Gak malu ti sama dek Hafiz. Ujar Furqon kepada putrinya. Faisal tidak tega melihat keponakannya yang terus menangis. Akhirnya ia menghampiri mendekat ke tempat duduk uminya. Ya udah beli 5 nggak apa-apa, tapi janji dulu mainnya sehari 1 bungkus, Kak. Ucap Faisal kepada Meisha ponakannya. Mendengar ucapan omnya seketika tangisan Meisha mereda. Umi dah mengambil sehelai tisu lalu menghapus air mata cucunya. Tuh, katong beli-beli 5, tapi mainnya 1 hari 1 bungkus saja. Ucap Kiai Sodik. Sudah Cak Ayu. Cucu Uti nggak boleh cenggeng ya, kalau nangis nanti cantiknya hilang. Meisa mengangguk. Akhirnya Faisal bernafas lega melihat kekhawatiran sang istri yang merasa bersalah dan terdiam sedari tadi membuatnya meras tidak enak. Rupanya jurus pamungkas merayu sang ponakan membuahkan hasil. Setelah tangisan Meisha mereda, barulah Faisal dan Nada mengajak kedua ponakannya pergi. Karena lokasi swalayan tidak jauh dari rumah, Faisal memilih untuk memakai motor saja. Meisha duduk di depan omnya sedangkan Hafiz duduk di tengah diapit oleh dan antunya. Setelah sampai swalayan, dengan semangat kedua bocil itu mengandeng dan antunya. Niat awal membeli es krim, rupanya dua bocil malah mengeret dan antunya berjalan ke lorong permainan anak. Antu, Meisha pengen boneka boba. Ucap Meisha menuju ke arah rak tumpukan boneka. Aduh dek, nanti kena marah lagi endak ya? Mas soalnya endak pernah ngajaki mereka pergi-pergi. Ya baru kali ini bareng sama sampean. Ucap Faisal berbisik kepada istrinya. Udahlah mas, enggak apa-apa, dibelikan aja. Aku nggak sanggup lihat mereka ngreok lagi. Lagian ini kan cuma boneka mas, gak bikin radang tenggorokan juga. Hehehe. Jawab nada yang diselingi bercanda. Hehehe, iya juga ya dek. Betul katamu. Iya sayang, bolehkah Meisha pengen yang warna apa? Tanya nada. Gendong tante. Meisha mengulurkan tangannya meminta nada untuk mengendongnya. Dengan sigap nada mengendong ponakannya tersebut. Belum selesai dengan ponakan yang satu. Rupanya ponakan yang satunya mulai mengajak bergeser ke tempat mainan yang lain. Ayo ke sana Mau robot Ucap Hafiz sambil mengeret tangan Faisal. Ya dek Hafiz, sebentar-sebentar. Sayang, mas ke sana dulu ya. Pamit Faisal kepada istrinya. Iya mas, nanti kalau ini udah milih. Aku nyusul mas. Iya dek. Faisal mulai melengang dari istrinya. Langkah keponakannya memang sudah sangat cepat. Faisal sendiri sangat kerepotan mengejar keponakannya yang minta dilepas tangannya dan memilih berlari. Ayo kakak Meisha mau pilih yang mana? Yang itu tante? Dari sekian banyak boneka boba yang ditumpukan, rupanya yang menarik perhatian Meisha adalah boneka boba berwarna coklat dengan kombinasi warna hitam dan putih serta terdapat kaki dan tangan yang berbulu halus. Iya sayang. Nada meraih boneka tersebut lalu diberikan ke Meisha. Sudah ya, sekarang kita nyusul dek Hafiz sama ya. Iya antu. Nada berjalan mengandeng ponakannya menyusul sang suami. Setelah memegang mainan robot, Hafiz mengeret tangan okomnya menuju ke arah rak mainan mobil-mobilan. Hafiz mau mobil Faisal menghela nafas. Bukan masalah membelikan banyak mainan, namun ia sama sekali tidak mau membuat kakak ipar memarahi anaknya karena nakal meminta banyak mainan kepada okomnya. Mobil-mobilannya besok aja ya, nanti pulangnya nggak bisa bawa. Kita akan naik motor, dek. Pengen Hafiz pengen mobil-mobilan Hafiz mulai merengek kepada Faisal. Gak bisa bawanya sayang, susah. Nanti kakak Meisha duduk mana kalau mainannya ditaruh di depan? Pengen mobil-mobilan Ya Allah sabar. Batin Faisal. Melihat sang istri berjalan menghampirinya. Faisal menjadikan ajang kesempatan untuk mengalihkan perhatian Hafiz agar tidak merengek meminta mainan yang ada di depannya. Adik Hafiz, tuh kakak sudah datang sama antu. Ayo pulang yuk, nanti sama ayah sama mama dicariin. Bujuk Faisal. Mobil Hafiz mau mobil
Rupanya bujukan Faisal tidak mempan. Faisal mengakui sang keponakan memang sangat pintar. Adik, kakak punya boneka boba dek? Ujar Meisha sambil memperlihatkan boneka bobanya ke sang adik. Mobil. Rupanya sang adik tidak mengubris kakaknya. Hafiz masih merengek minta mianan mobil-mobilan kepada omnya. Minta mainan mobil-mobilan mas? Tanya Nada. Iya dek, gimana ini? Ya udah mas, dak apa-apa dibeliin. Nanti kalau Mbak Sari marah biar aku yang ikut ngomong. Iya dek. Faisal akhirnya menuruti Hafiz membeli mainan mobil-mobilan. Udah ya, sekarang pulang ya? Ucap Nada. Iya Antu. Setelah membayar mainan, Nada dan Faisal tetap membeli es krim untuk kedua ponakannya. Walaupun mungkin saat ini mereka sudah disibukkan dengan mainannya. Mungkin nanti kedua bocil itu akan teringat dengan tujuan awalnya meminta es krim kepada dan Antunya. Setelah sampai parkiran rupanya dua bocil membuat drama lagi. Sang adik tidak mau duduk di belakang diapit Anto dan okomnya, Hafiz meminta duduk di depan. Namun ternyata sang kakak tidak mau diajak kompromi, ia tetap kekeh duduk di depan tidak mau duduk diapit dan Antunya. Setelah susah payah dirayu oleh Nada, Meisha akhirnya luluh dan mau mengalah. Faisal dan Nada hanya mengelus dada meladeni kedua ponakannya. Mereka sama sekali tidak menyesal, hitung-hitung mereka belajar mengurus anak kecil sedari sekarang. Setelah sampai rumah, Faisal izin kepada istrinya untuk masuk ke kamar. Sedangkan Nada berjalan ke ruang tengah bersama kedua ponakannya. Mama kakak sama dedek beli mainan mah. Ucap Meisha yang mengandeng adiknya menghampiri mamanya yang sedang menonton TV di ruang tengah. Kakak sama ada apa-apaan sih? Beli mainan terus. Kemarin kan udah dibeliin sama mama. Jangan nakal-nakal kalau sama sama tante. Ucap Sari memperingati kedua anaknya. Tapi sama Antu sama beli mama. Itu karena kakak sama adek paksa sama tante. Kak, mama kan sudah sering bilang sama kakak. Jangan ajarin adiknya nakal. Iya mama, maaf kakak nakal mama. Ucap Meisha dengan wajah memelas dan merasa bersalah. Hafiz yang melihat mamanya memarahi kakaknya, ia rupanya sedang berpikir memberanikan diri untuk meminta maaf kepada mamanya. Mama, adik sama kakak maaf ya ma, mama jangan malah-malah. Iya dek, mama gak marah. Balas Sari dengan wajah datar. Ini mbak, ais kremnya. Ucap Nada yang menyerahkan satu kantong kresek berisi plastik ke kakaknya. Makasih dek, lain kali jangan dituruti ya. Kalau diturutu mereka tambah nakal. Iya mbak, ndak apa-apa, kan ndak sering juga. Kami minta tolong es kremnya ditaruh di kios, nanti dilanjut lagi mainan bonekanya. Perintah Sari kepada anaknya sambil memberikan kantong kresek berisi es krim yang dibelikan oleh Nada. Iya mama. Meisha berjalan ke dapur meletakkan es krim tersebut di kulkas. Kamu setelah menikah masih lanjutin kerja, dek? Tanya Sari kepada Nada memulai obrolan. Iya mbak. Mbak dulu setelah menikah langsung resign, dek, fokus ngurusi suami di rumah. Kalau fokus kerja terus yang ada malah nggak karuan. Rumah nggak keurus, suami nggak keurus. Mbak nggak mau kayak gitu. Kesannya juga kayak nggak bersyukur menerima nafkah yang diberikan suami. Tiap orang ya beda-beda mbak, ada yang punya pilihan lebih fokus kepada suaminya akhirnya mengajukan resign dari pekerjaannya. Ada juga yang punya pilihan masih menjadi wanita karir namun tidak mengurangi kewajibannya untuk tetap fokus mengurus suami dan melakukan pekerjaan rumah. Kalau masalah kurang daknya, nafkah menurutku tinggal dari pribadi masing-masing sih mbak. Seberapapun nafkah yang diberikan memang sudah menjadi takaran rezekinya. Itu artinya tinggal bagaimana kita pandai-pandai untuk bersyukur. Jawab Nada. Mbak kasih tahu ya dek, orang itu kalau sibuk bekerja nanti bakalan susah punya anak. Karena dia itu terlalu fokus sama kerjaannya sampai-sampai hak yang diberikan untuk suaminya kurang. Masalah anak itu rezeki yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta mbak. Yang penting kita sudah mau berdoa berusaha dan tawakal. Untuk hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Jawab Nada. Alah, kalau usahanya aja nggak maksimal gimana dengan hasilnya, mbak sih nggak yakin. Jawab Sari mulai ketus.
Mendengar ucapan dari Sari, Nada semakin mengerti kalau kakaknya itu memang tidak bisa diimbangi dengan obrolan yang tinggi. Nada mulai menguatkan diri untuk mengontrol ucapannya. Sabar Nat, sabar. Batin Nada. Kamu sama Dek Faisal juga udah diberi amanah buat jaga Abah sama Umi Dek. Tolong jangan main-main. Kalau bisa ya kamu itu fokus ikut bantu ngurus Abah, jangan malah kerja terus. Ucap Sari lagi. Iya Mbak, nanti coba tak obrolin sama Mas Faisal enaknya gimana. Setelah sesi obrolan singkat yang berbobot itu usai, Nada memilih pamit untuk masuk ke kamar. Rasanya kupingnya terlalu gatal jika terus-terusan mendengar ucapan kakaknya yang sudah dibilang masuk ke dalam taraf level pedas. Kabar duka.